Bab 759. Melarikan diri. Zadan Kana sangat ngeri, menatap mata Grey perlahan ada jejak ketakutan. Bagaimana bisa bocah lelaki di depannya ini begitu menakutkan, benar-benar di luar imajinasinya. Dia takut bahkan orang yang telah dia tantang dan ingin dia bunuh tidak akan jauh lebih baik daripada Grey di depannya. Siapa kau? Zadan Kana terengah-engah. Pakaian di tubuhnya telah lusuh karena terseret, dan tubuhnya berlumuran noda darah. Pada saat ini, dada yang telah dipulihkan kembali penyok lebih dalam. Kamu bahkan tidak tahu siapa aku, lalu datang dan mau bunuh aku. Wajah Grey merosot, berani mengganggu obrolanku dengan istriku, dan merusak telepon yang diberikan istriku padaku. Tidak bisa dimaafkan. Dia tidak ingin berbicara omong kosong, langsung memberikan pukulan. Bang! Hembusan angin kencang menghantam tubuh Zadan Kana dengan keras, membuatnya berteriak. Tiba-tiba, matanya melebar dan dia ketakutan. Dia merasakan ada kekuatan yang mengerikan di tangan Grey menembus kulit dan dagingnya, langsung mengenai organ dalam. Ah kek! Dia terbang lagi, membuka mulutnya dengan wow, dan memuntahkan beberapa organ dalam. Tidak pernah Zadan Kana dia merasa hampir mati, bahkan meski dia menghadapi orang itu. Dia membuka mulutnya dan ingin berbicara, tetapi menemukan mulutnya hanya muncrat darah. Dia merasa sekelilingnya tiba-tiba menjadi begitu sunyi, telinganya sepertinya berdarah, dia tidak bisa mendengar apa-apa, penglihatannya menjadi sedikit kabur, hidungnya berdarah. Kekuatan meninju ini, bagaimana bisa begitu kuat dan aneh? Kamu, Zadan Kana tidak memiliki kemampuan untuk bertarung lagi, apalagi ide untuk membunuh Grey dia terlalu kuat. Sangat kuat. Melarikan diri. Zadan Kana adalah orang gila seni bela diri, dia berdedikasi pada seni bela diri tertinggi, tapi dia bukan orang bodoh. Jika dia terus tinggal di sini, dia pasti akan mati. Dia tidak menyangka bahwa naga tersembunyi utara dan macan jongkok, master yang bisa disebutkan namanya, dia hampir tahu semuanya, tapi siapa anak di depannya ini? Dia berusaha melarikan diri, dia terhuyung-huyung, memegangi dadanya, berjuang untuk bangun, berbalik dan berlari. Grey tidak mengejarnya, tapi matanya menjadi parah dan dalam. Ah Zen. Ya. Saudara Zen belum bereaksi karena ngeri. Kekuatan yang baru saja ditunjukkan Grey sekali lagi menyegarkan pemahaman mereka tentang Grey Grey tampaknya tidak memiliki batasan sama sekali. Dia akan selalu kuat, dan dia akan selalu dapat dengan mudah mengalahkan musuh-musuhnya. Ikuti dia. Ya. Hati Zen tergerak mendengar kata-kata Grey dia tahu bahwa Grey sengaja membiarkan orang itu lari. Kalau tidak, dengan pukulan barusan, kepala Zadan Kana mungkin sudah pecah. Brother Zen tidak ragu-ragu dan segera mengikuti. Dia tahu bahwa Grey telah menghapus panca indera Zadan Kana, jika tidak, dengan kekuatannya sendiri, tidak mungkin untuk mengikuti Zadan Kana. Di aula, yang lain masih terkejut, seolah-olah mengalami mimpi, jiwa mereka gemetar. Saya tidak menyangka ada awan merah di mana-mana di utara ini, kata Grey Dia baru saja menghancurkan mantel Zadan Kana dan dengan jelas melihat dada Zadan Kana ada tato awan merah. Dia tidak menyangka bisa bertemu orang yang tersembunyi itu lagi.
Grey Z bahkan tidak menyangka bahwa orang-orang di gerbang tersembunyi akan mengambil inisiatif untuk datang kepadanya. Seorang master yang mencapai level Grandmaster ingin membunuh dirinya. Benar-benar terlalu percaya diri. Kakak, kenapa dia datang untuk membunuhmu? Nomor 6 tidak bisa mengerti. Grey Z berada di utara, dan identitasnya tidak diungkapkan sama sekali. Tidak ada yang tahu tentang identitas asli Grey Z kecuali Bayu Song. Bagaimana bisa master yang sangat tangguh ini datang untuk membunuh Grey Z? Orang-orang ini tidak pernah menanyakan alasan pembunuhan. Selama mereka ingin membunuh, mereka akan membunuh. Grey Z berkata, di mata mereka, hanya ada diri sendiri, tidak ada orang lain, dan nyawa orang lain hanyalah semut. Matanya tiba-tiba terlihat dingin. Aku ingin menyingkirkan mereka lebih banyak lagi. Kehidupan mereka bahkan lebih sampah di mataku. Dia menoleh dan menatap nomor 6 dan yang lainnya. Dia bisa mengenalku, aku yakin seseorang mengungkapkan itu padanya. Periksa semua latar belakang orang ini untuk saya. Bab 760. Siapa itu? Ya. Nomor 6 dan yang lainnya berteriak serempak dan segera pergi. Ada awan merah di mana-mana di utara. Grey Z tidak merasa terkejut ketika gurunya pergi. Dia mengatakan kepadanya bahwa bagian utara adalah campuran ikan dan naga, harimau berjongkok, naga tersembunyi, dan gerbang tersembunyi. Semuanya sangat tersembunyi. Dalam grup Lon terlibat dalam banyak keluarga besar, bahkan keluarga kaya raya, belum lagi pintu tersembunyi yang lebih misterius. Memikirkan hal ini, mata Grey Z tiba-tiba berbinar. Mungkin ada banyak orang yang bersembunyi di Lon Group ini. Saat itu, Zadan Kana tersandung berkali-kali, meninggalkan banyak darah di tanah. Dari kejauhan, saudara Zen mengikuti dengan hati-hati. Meskipun Grey Z telah menghapus panca inderanya, dia tetap tidak berani ceroboh. Para master ini adalah master seni bela diri sejati, dan mereka membunuh master level master dengan mudah. Enghe, Zadan Kana jatuh beberapa kali di jalan, berjuang untuk bangun. Dia tidak bisa mendengar atau mencium, dia bahkan tidak bisa melihat dengan jelas, dan dia tidak bisa berbicara, tetapi berdasarkan ingatannya, dia menemukan pintu rumah Kana. Bang! Tubuh Zadan Kana jatuh dengan keras, terbanting di pintu gerbang, membuat suara keras, lalu tidak ada gerakan. Siapa? Sebuah suara datang dari dalam pintu. Pintu terbuka, lampu menyala, dan orang yang membuka pintu berteriak saat melihat Zadan Kana yang berlumuran darah. Ah, hantu! Tapi ketika dia melihat wajah itu, dia segera berseru, "Tuan ketiga." Dia tidak menyangka dia akan melihat Zadan Kana seperti itu. "Ayo, kemari." Dia berteriak dengan lantang dan tak lama kemudian banyak orang datang. Mereka dengan hati-hati menggendong Zadan Kana, dan pintunya kembali tertutup. Dari kejauhan, di sudut gelap, Brother Zen menyipitkan matanya dan melihat ke atas keluarga Kana. Dengan dua karakter berlapis emas ini, matanya menjadi tajam. Keluarga Kana. Dia mendengus. Tidak peduli siapa kamu, jika kamu berani melakukan sesuatu kepada kakak tertua kami akan membuatmu kamu mati. Sosok Brother Zen menghilang seperti hantu. Keluarga Kana. Suasana terang benderang. Zaidin Kana tidak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi secara tiba-tiba. Pada sore hari, dia memarahi Zadan Kana,
memintanya untuk menoleh ke belakang, tetapi Zadankana tidak mendengarkannya. Setelah bertahun-tahun dimarahi, Zadankana tidak pernah mendengarkannya. Yang paling dia khawatirkan adalah suatu hari, dia tiba-tiba mendengar berita kematian Zadankana. Cepat, cepat selamatkan dia. Zaidin Kana berteriak, panggil dokter cepat. Seluruh keluarga Kana menjadi sibuk dan para pelayan yang datang dan pergi dengan serius dan gugup. Di atas tempat tidur, Zadankana tanpa sadar berbaring di sana, seolah tidak ada nafas, hanya nafas yang keluar, bukan nafas yang masuk. Zaidin Kana berjalan mondar-mandir dengan tangan di punggung, wajahnya sangat jelek. Dia tidak menyangka Zadankana akan terluka parah. Ini utara, siapa lagi yang bisa membuatnya terluka parah? Apakah orang itu? Dia sangat marah. Tidak peduli siapa kamu, berani menyakiti saudaraku, aku ingin kamu mati. Dokter itu keluar dan Zaidin Kana segera menyapanya. Bagaimana? Ini adalah dokter paling terpercaya di keluarga Kananya, dengan keterampilan medis yang sangat cemerlang. Kemungkinan selamat itu susah. Tetapi dokter hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia tidak akan bertahan lama. Zaidun Kana tiba-tiba meraung. Organ dalam tuan ketiga semuanya hancur, dan tulang dada bahkan patah. Aku belum pernah melihat luka seperti itu. Aneh sekali, kata dokter dengan wajah serius. Patriark, jangan ceroboh. Dia mengingatkan Zaidin Kana bahwa musuh yang menyakiti Zadankana itu sangat mengerikan. Cedera seperti ini tampaknya merupakan cedera internal, tetapi sebenarnya cedera tersebut disebabkan oleh cedera eksternal. Gerakan apa yang dapat digunakan untuk menghasilkan cedera tersebut? Dia telah menjalani pengobatan selama 30 tahun dan belum pernah melihatnya sebelumnya. Kamu boleh pulang dulu. Zaidin Kana tidak banyak bicara. Dia menyuruh dokter untuk pulang, dan segera berlari masuk. Zadankana di tempat tidur sudah membuka matanya, tapi dia tidak fokus dan matanya hampa. Jelas dia akan segera mati. Adik ketiga. Zaidin Kana berteriak keras, seolah-olah jika dia lebih keras, Zadankana bisa sering mendengarnya, dan dia akan bertahan. Siapa itu? Siapa yang menyakitimu? Bab 761. Keluarga raksasa teratas. Suaranya sangat keras, tapi Zadankana sama sekali tidak bisa mendengarnya. Dia hanya bisa melihatnya samar-samar. Mulut Zadankana bergerak tapi tidak ada suara. Dia menggelengkan kepalanya dengan susah payah, dan membuka mulutnya, dengan muntahan darah, bercampur dengan organ dalam. Zadankana menjadi lebih lemah. Setelah organ dalam dirusak oleh Grey-Z, ternyata ia dapat melarikan diri kembali ke rumah Kana. Pada saat ini tidak mungkin baginya untuk bertahan hidup. Orang yang tidak mengalaminya secara pribadi tidak akan pernah mengerti betapa buruknya Grey-Z. Bahkan meski dia selalu berada Zadankana, dia pikir dia hanya akan membunuh seseorang untuk melampiaskannya, tetapi dia tidak berharap kehilangan nyawanya. Siapa? Siapa? Teriak Zaidin Kana. Dia bahkan tidak ingin Zadankana bertahan, karena dia tahu bahwa Zadankana tidak bisa bertahan. Sekarang dia hanya ingin tahu, siapa yang membunuh Zadankana. Dia ingin balas dendam. Guru. Zadankana mengangkat sedikit sudut mulutnya, tidak tahu apa yang ingin dia katakan. Selama dia membuka mulutnya, darah akan segera menyembur, menghalangi semua kata yang ingin dia katakan.
Tanpa menunggu Zaidin Kana bertanya lagi, tiba-tiba pupil Zadan Kana menyusut lalu perlahan menyebar. Zadan Kana. Zadan Kana. Zaidin Kana memeluk dan berteriak, mengabaikan pakaian di tubuhnya. Semua diwarnai merah dengan darah. Dia berteriak dengan keras, bangun Zadan Kana. Kamu tidak bisa mati. Meski dia berteriak sekeras apapun, dia tidak direspon Zadan Kana, matanya membelalak, dan ekspresi wajahnya rumit. Suasana di rumah Kana sangat tegang. Sebagai keluarga kelas 1 dengan nama keluarga bangsawan, keluarga Kana dianggap berada di garis depan, dan pada saat ini, di wajah Zaidin, hanya ada ekspresi menyalahkan diri sendiri dan aura membunuh. Ketiga saudara laki-laki dari keluarga Kananya memiliki hubungan yang hebat sejak kecil. Di keluarga Kana, Zadan Kana adalah bakat terakhir dan terpintar. Dia awalnya adalah kandidat terbaik untuk patriark, tapi dia terobsesi dengan seni bela diri dan bertindak ekstrim. Anak kedua masih hilang. Dia telah menjadi kepala keluarga Kana selama bertahun-tahun. Yang paling ingin dia lakukan bukanlah membawa keluarga Kana ke tingkat berikutnya, tetapi untuk menyatukan kembali ketiga bersaudara. Ini adalah dasar dari keluarga Kana. Tapi sekarang, Zadan Kana sudah mati. Kematiannya sangat menyedihkan. Organ dalam hancur, dan tulang dada rusak dan tenggelam. Dia meliriknya dan merasa tidak nyaman. Tuan ketiga baru-baru ini bertemu seseorang. Zaidin bertanya, dia baru saja pulang, tidak ada musuh yang tahu. Bahkan aku tahu bahwa ini adalah utara, siapa yang akan berani memangsa orang-orang saya di rumah? Bahkan jika itu adalah keluarga paling kaya, mereka tidak ada alasan untuk membunuh Zadan Kana. Patriark, keberadaan master ketiga sulit dipahami. Dia kembali 2 hari yang lalu dan tidak akan membiarkan kami memberitahumu. Kepala pelayan dengan gemetar berkata, dia telah tinggal di ruang kerjanya, seolah-olah. Lalu seseorang datang mencarinya. Siapa? Zaidin Kana melotot, coba lihat. Periksa untukku. Ya. Kepala pelayan itu segera melakukannya. Wajah Zaidin Kana penuh ekspresi membunuh, dan kemarahan di hatinya melonjak seperti air laut yang mendidih. Dia dapat menerima bahwa keluarga Kana akan selalu menjadi keluarga besar kelas 1, dan tidak dapat melangkah lebih jauh, tetapi dia tidak dapat menerima bahwa saudaranya sendiri terbunuh secara tragis. Zaidin Kana menoleh dan memandang Welming, penjaga pribadi yang berdiri di samping. Siapa yang bisa membunuh anak ketiga di utara ini? Yang aku tahu, tidak lebih dari 3 orang. Welming berpostur tinggi, seluruh tubuhnya seperti pedang, tajam dan kuat. Orang yang membunuh master ketiga, adalah seseorang yang tidak kita kenal. Karena ketiga orang yang dia tahu itu tidak akan membunuhnya dengan mudah. Zadan tidak memiliki keluhan dalam beberapa hari terakhir, tidak ada kebencian di masa lalu, dan tidak ada motif pembunuhan. Belum lagi, identitas ketiga orang itu tak pernah mudah ditunjukkan. Master yang bersembunyi dalam kegelapan sulit untuk ditebak, siapa yang tidak tahu. Apakah ada master seperti itu di utara? Zaidin Kana meremas sandaran tangan kursi kayu cendana, keluarga kaya paling atas, mungkinkah? Bab 762. Patriark, kenapa kamu masih menunggu? Welming menggelengkan kepalanya, sisi baiknya itu tidak mungkin. Implikasinya adalah bahwa bahkan jika mereka memulai, mereka tidak akan pernah mengakuinya.
apalagi mempublikasikannya, dan hanya akan menyembunyikan identitas mereka. Zaidin Kana sepertinya telah memikirkan sesuatu, dan menyipitkan matanya, tetapi aura pembunuh yang terlihat menjadi lebih bergolak. Hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Beberapa keluarga kaya merasa bahwa beberapa keluarga kelas 1 terancam, jadi mereka membunuh masternya untuk menghindari masalah di masa depan. Apakah mereka begitu mudah ditindas? Bahkan jika itu adalah keluarga paling kaya, jika dia mengganggu keluarga kanannya, itu akan membuat mereka membayar harganya. Patriark ada kata, saya harus mengingatkan Anda, Welming melihat Zaidin Kana yang marah, khawatir dia akan kehilangan ketenangannya. Utara ini bukan lagi utara yang asli. Sekarang situasinya telah berubah tiba-tiba, dan situasinya telah berubah tak terduga. Hati-hati. Pada saat ini, yang terpenting bukanlah berkembang, tapi hidup. Zaidin Kana menatap Welming dengan serius dan tidak mengatakan apapun. Kalimat ini sering dia katakan pada Welming. Dia tahu lebih baik dari siapapun betapa sulitnya bertahan di utara ini. Bagai berjalan di atas es tipis setiap hari. Bahkan meski keluarga kanannya sudah menjadi keluarga kelas 1, hanya ada segelintir orang di utara yang dapat mengancam mereka. Tapi meski hanya segelintir, mereka tetap ada. Dia tahu betul bahwa apa yang selalu ingin dilakukan Zadan Kana adalah menjadikan keluarga Kana sebagai keluarga terkuat di utara. Tidak ada yang bisa mengancam dan tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Zadam memilih jalan yang tidak biasa. Ini juga yang menjadi alasan utama konflik antara saudara mereka. Tapi pada dasarnya, semuanya untuk keluarga Kana. Kemampuan untuk membunuh master ketiga sudah cukup untuk membuktikan bahwa lawan ini sangat kuat. Di utara ini, saya khawatir itu juga berada di 10 besar. Belum lagi, di belakang master-master ini, kita tidak tahu kekuatan apa yang akan ada. Welming berkata, saya tidak ingin membujuk Patriark untuk menyerah membalas dendam. Saya hanya berharap Patriark akan tenang dan balas dendam. Kita harus membalas dendam. Saya percaya Patriark akan memiliki akal sehat. Dia telah mengikuti Zaidin Kana selama bertahun-tahun dan sangat jelas tentang temperamen Zaidin Kana. Zaidin Kana pasti akan mentolerir hal-hal lain, tetapi kematian Zadan Kana sama sekali tidak mungkin baginya untuk menyerah balas dendam. Saya punya ukuran sendiri. Zaidin Kana masih belum mengucapkan kata-kata tambahan. Dia sedang menunggu kabar tentang berita terkait kematian Zadan Kana. Selama dia tahu siapa yang itu, bahkan jika itu adalah keluarga kaya raya, dia tidak akan pernah menyerah. Malam semakin pekat. Di iklim utara, pada malam hari, bahkan di kota, masih bisa melihat bintang-bintang yang jarang. Keluarga Zul. Sendi Zul berjalan mondar-mandir di aula, dan ada lebih dari 30 orang berdiri di luar halaman, semuanya adalah elit mutlak dari keluarga Zulnya. Dia juga menunggu kabar. Tunggu kabar kematian Grey Z, tunggu kabar kekacauan keluarga Song. Dia memberikan semua yang bisa dilakukan keluarga Zul sekarang untuk meminta Tuan Ketiga Kana untuk membunuh Grey Z agar keluarga Song kehilangan dukungan terkuatnya. Dengan cara ini, keluarga Zulnya dapat membalas dendam, menginjak keluarga Song, dan mendapatkan kembali reputasinya. Sendi Zul tahu sesuatu tentang Zadan Kana dari keluarga Kana. Selama dia tahu ada seorang master,
maka dia ingin menantang atau bahkan membunuhnya. Selama dia memberitahunya, dia pasti akan menyerang. Dia beruntung, dia tidak menyangka bahwa Zadan Kana telah kembali setelah dia lama meninggalkan rumah Kana. Benar saja, setelah memberitahunya berita itu, dia setuju, jika tidak, dengan tawar-menawar keluarga Zulnya saat ini, keluarga kelas satu lainnya mungkin tidak dapat menghargainya. Patriark, apakah kita masih harus menunggu? Para bawahan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mereka telah menunggu lama di halaman dan Sendi Zul belum memberi perintah. Pertempuran di gerbang kota Linux menjatuhkan semangat mereka ke bawah, dan bahkan ditertawakan oleh banyak orang. Mereka hanya bisa menahan nafas, mereka menjadi gila. Sekarang, selama Sendi Zul memberi perintah, mereka segera bergegas ke keluarga Song, dan membunuh Bayu Song, dan seluruh keluarga Song. Bab 763 katakan. Tunggu. Sendi Zul menggelengkan kepalanya, tidak berani memberi perintah. Jika master keluarga Song belum mati, keluarga Zulnya tidak akan berani pergi, jika tidak, seluruh pasukan akan musnah. Kemampuan Master Super Bayu Song, Sendi Zul sangat tahu jelas cukup untuk menghancurkan keluarga Zulnya. Dia harus menunggu. Ketika Zadan Kana membunuh Grey Z itu, dia akan pergi ke rumah Song lagi. Lalu akankah hidup Bayu Song terselamatkan? Untuk mendapatkan kembali prestise, keluarga Zul harus mulai dengan kematian keluarga Song. Tunggu. Kita harus menunggu. Dia tidak akan pernah bergerak sebelum menerima kabar. Keluarga Zul tidak ada kesempatan untuk berjudi. Patriark, semua orang tidak bisa menunggu lagi. Bawahannya tidak bisa membantu tetapi berkata, ini hanya keluarga Song, kita dapat dengan mudah membunuh mereka. Diam. Sendi Zul tiba-tiba menoleh dan berteriak, kamu tahu apa? Betapa rumit situasi utara ini. Tidak sedikit hati-hati, kita yang mati. Kita menunggu kataku. Jika ada yang melanggar perintah, jangan salahkan aku karena bertindak bengis. Iya, sekelompok orang itu hanya bisa terus menunggu di halaman. Sendi Zul hampir tidak bisa duduk diam. Orang gila seni bela diri itu, seperti orang gila, bagaimana dia bisa tahan, dia seharusnya sudah menyerang sejak lama. Apakah sumber beritanya terlalu lambat? Grey Z itu pasti sudah mati. Keluarga Song pasti kehilangan dukungan. Kenapa kamu belum datang? Sendi Zul sedang tidak sabar, berita itu datang terlalu lambat. Bang! Tiba-tiba, pintu dibuka, dan langsung terbelah menjadi dua. Siapa? Ada sekelompok orang yang berdiri di halaman, semuanya menahan amarah mereka. Di mana mereka mengira ada orang yang berani masuk ke rumah Zul seperti ini dan mencari kematian. Sendi Zul menoleh, awalnya terkejut, dan kemudian dengan marah berkata, siapa yang membobol pintu keluarga Zul saya? Kamu sangat berani. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, wajahnya tiba-tiba berubah. Kana. Patriark Kana. Suara Sendi Zul bergetar. Bagaimana bisa Zaidin Kana datang? Patriark keluarga Kana, bagaimana bisa datang ke keluarga Zulnya? Hah, Zaidin Kana melihat sekeliling, melihat begitu banyak orang berdiri di halaman, wajahnya tenggelam. Apa yang ingin kamu lakukan dengan mengumpulkan para petarung keluarga Zul? Patriark Kana. Sendi Zul berlari mendekat dan berkata dengan hormat. Kami tidak ingin melakukan apa-apa.
Aku tidak tahu kenapa Patriark Kana datang ke rumah Zulku. Apa ada yang penting? Zaidin Kana langsung masuk ke aula tanpa mengucapkan sepatah kata pun, duduk di kursi utama, dan Welming berdiri di sampingnya. Sendi Zul tidak berani mengatakan apapun, dia merasa sedikit bersalah. Mungkinkah Zaidin Kana mengetahui hal tentang Zadan Kana? Tapi bagaimana? Zadan Kana tidak membutuhkan persetujuan Zaidin Kana. Apa yang kamu lakukan dengan Zadan Kana? Zaidin Kana bertanya langsung, terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Siapa yang kamu suruh dia bertemu, dan siapa yang kamu suruh dia bunuh? Sendi Zul terkejut. Aku tidak. Dia buru-buru membela. Saya tidak memenuhi syarat untuk membiarkan Tuan Ketiga Kana melakukan sesuatu untuk saya. Patriark Kana, jangan salahkan saya. Pop. Zaidin Kana berdiri, menamparkan wajah Sendi Zul, dan meraung, kamu masih ingin berbohong padaku. Dia sama sekali tidak sopan, bahkan jika Sendi Zul juga adalah kepala keluarga, dia ingin membunuh Sendi Zul secara langsung. Dengan tamparan ini, darah Sendi Zul mendidih. Leluhur dari keluarga yang sama dengan nama keluarga yang besar, bahkan jika Zaidin Kana adalah keluarga kelas 1 dengan nama keluarga yang besar, dan statusnya lebih tinggi dari miliknya, lalu kenapa? Sendi Zul pertama dipermalukan oleh bocah nakal dari keluarga Song, sekarang ditampar oleh Zaidin Kana. Apakah mereka semua menganggap keluarga Zulnya mudah diganggu? Kamu, jangan paksa aku. Sendi Zul menutupi wajahnya dan berkata dengan marah, apa hubungannya denganmu ketika aku membuat kesepakatan dengan Zadan Kana? Bisakah kamu mengendalikan saudaramu? Ayo semuanya, bentaknya. Dia berteriak. Orang-orang ini bukan tamu keluarga Zul, lempar mereka keluar. Orang-orang di halaman sudah lama tidak bisa menahan diri. Mendengar perintah ini, mereka segera maju. Satu persatu langsung bergegas ke aula. Tanpa memandang Zaidin Kana, Welming, yang berdiri di sampingnya, mendengus dingin dan tiba-tiba bergerak kejam seperti naga. Bang, bang, bang. Tapi dalam sekejap mata, tanah penuh dengan mayat, tidak ada yang tersisa. Sendi Zul ketakutan dan langsung jatuh ke tanah. Siapa yang dia temui? Zaidin Kana menarik kerah Sendi Zul dan berkata dengan kejam, katakan. Bab 764. Sendi Zul sangat ketakutan. Lusinan orang ini semuanya dari keluarga Zulnya, master yang tersisa, semuanya terbunuh dalam sekejap mata. Penjaga pribadi Zadan Kana terlalu menakutkan. Dia gemetar. Dia tidak menyangka Zaidin Kana begitu marah. Dia hanya mencari Zadan Kana untuk bekerja sama. Bahkan mereka yang dapat untung. Keluarga Song. Keluarga Song. Terlepas dari itu semua, Sendi Zul buru-buru berteriak, itu keluarga Song. Dia pergi ke keluarga Song. Dia berteriak, karena takut dia akan segera dibunuh. Keluarga Song. Zaidin mengerutkan kening dan mengingat apa yang disebut keluarga Song di benaknya. Setelah beberapa saat berpikir, wajahnya ya tiba-tiba menjadi lebih jelek. Plak. Dia menamparkan lagi wajah Sendi Zul dengan keras. Apakah menurutmu aku bodoh? Keluarga Song. Apakah Sendi Zul mengira dia tulalit? Dari mana kekuatan keluarga kelas 2 bisa membunuh Zadan Kana? Aku tidak berbohong padamu. Sendi Zul meregang dan berteriak, Bayu Song punya master,
Seorang ahli bela diri super tuan ketiga pasti menemukannya, pasti sudah membunuhnya. Sendi Zul tidak tahu apa yang sedang terjadi. Zaidin Kana sangat marah. Masih berbohong. Zaidin Kana tidak tahan, Welming. Dia berteriak, dan Welming segera bertindak dan segera mematahkan lengan Sendi Zul. Klik. Ark, Sendi Zul berteriak seperti babi. Dia tidak berbohong. Apa kau benar-benar mengira aku bodoh? Zaidin Kana berkata dengan dingin, lalu jika ada master di keluarga Song, apakah dia akan kehilangan setengah dari kendali Spectrum City? Apakah dia akan hampir hancur dan diusir dari utara? Beberapa anak keluarga Song, bahkan dua yang terbaik pun mati. Jika tidak, Bayu Song tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi patriark baru keluarga Song. Bukannya Zaidin Kana tidak memperhatikan hal-hal di utara, tetapi hal-hal besar dan kecil, dan mereka tidak bisa lepas dari matanya. Apakah Sendi Zul mengira dia tidak tahu, atau mengira dia bodoh dan tulalit? Sepertinya kamu enggan untuk mengatakan yang sebenarnya. Suara Zaidin Kana menjadi sangat dingin. Aku berkata, aku mengatakan yang sebenarnya. Sendi Zul hampir mati ketakutan. Dia jelas mengatakan yang sebenarnya, dan Zaidin Kana sendiri tidak mempercayainya. Bahkan meski tuan ketiga Kana pergi ke keluarga Song, bagaimana dengan itu? Hanya karena ini, kamu ingin membunuhku. Dan juga membunuh banyak orang di keluarga Zul kamu. Zadan Kana sudah mati. Zaidin Kana meraung. Sendi Zul tidak selesai berbicara, dan segera, seluruh tubuhnya terkejut, seolah-olah tidak ada reaksi. Kepalanya tiba-tiba berdengung, dan kata-kata, Zadan Kana mati terus bergema. Mati, mati. Sendi Zul mengulurkan bibirnya dan bergerak, berpikir bahwa ini adalah ilusi. Bagaimana dia bisa mati? Siapa yang menghasutmu? Zaidin Kana tidak sabar, menjambak rambut Sendi Zul, dan meraung, katakan. Ya, itu keluarga Song. Itu keluarga Song. Zaidin Kana memelintir leher Sendi Zul dengan lilitan tajam. Dengan sentakan, seluruh tubuh Sendi Zul tiba-tiba jatuh dengan lembut. Keluarga Zul, sialan. Zaidin Kana mendengus, menoleh dan melirik ke arah Welming, jangan tinggalkan satu pun. Setelah mengatakan itu, dia pergi, dan Welming mengangguk sedikit, menggoyangkan pergelangan tangannya, belati itu langsung dipegang di tangannya, dan dia berjalan menuju kediaman keluarga Zul. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali. Teriakan ngeri membuka langit. Para pedagang yang datang untuk mengantarkan bahan-bahan untuk keluarga Zul hampir mati ketakutan melihat darah di tempat itu. Semua kotoran dan air seni mereka keluar, dan mereka berguling-guling di tanah selama beberapa putaran. Mereka bahkan tidak peduli dengan sepatu yang lepas dan segera lari. Berita itu menyebar dengan cepat. Keluarga Zul, semuanya hancur. Tidak tahu berapa banyak orang yang terbangun dalam tidurnya. Dalam semalam, keluarga Zul tidak tersisa satupun. Seluruh keluarga Zul mati berlumuran darah.